Dulu orang Arab mengatakan tajri riyah bima la tashtahi sufun. Angin itu kadang bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Nahkoda tuh nggak sesuai dengan keinginan dia. Apakah kemudian dia tidak melaut, dia berhenti untuk mencari ikan? Tidak. Dia akan mengikuti arah angin itu. Bismillah sudah. Anak inginnya ke timur, tapi angin ini mengarahkan ke barat. Apa yang kau lakukan? Berangkat ke barat kita. Dan boleh jadi di situ ada keindahan yang Allah sediakan, yang antum nggak tahu. 10.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ada sebuah kejadian yang kalau kita ingat dengan kejadian itu, apapun yang terjadi sama antum yang tidak sesuai dengan realita, antum akan tenang hidupnya. Apa kejadian itu jemaah? 50.000 tahun sebelum bumi ini ada. Bahkan nama kita pun belum tertulis pada saat itu. Sebelum langit yang menjadi atap buat bumi, yang kalau malam hari kita melihatnya indah ya, tapi kadang-kala berkabut, kadang-kala ada awan tebal yang membuat kita tidak bisa menikmati langit itu. Penulisan takdir. Takdir ana udah ditulis. Hari ini ana duduk di sini. Takdir ana ditulis, ana bertemu dengan Dr. Muhammad Nur Ihsan, dengan Alvin Syahrin, yang mungkin Alvin ini nggak pernah dalam mimpinya datang ke Jember, dan tidak pula dia berharap mungkin untuk diundang oleh mahasiswa STDI. Tapi karena sudah ditulis, dia hadir dan dia duduk di depan anak sini. Setelah acara ini, kira-kira apa yang akan terjadi sama kita? Kita nggak tahu, tapi kita punya rencana. Ana punya rencana, ana nggak akan sampai akhir acara, ana akan ke kampus, ada tamu yang harus ditemuin. Itu keinginan. Tapi boleh jadi takdir ana duduk di sini sampai selesai. Maka buat teman-teman yang sudah belajar agama, ana rasa itulah bekal hidup. Rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari, ini khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk gitu loh. Karena sebagian kita kalau mendapatkan takdir yang indah, dia berpikir, oh ini karena usahaku. Aku nggak salah pilih istri. Dia berkata seperti itu. Aku nih lewat HSI Sakinah. Jadi insya Allah nggak salah. Tahu-tahu 2 tahun cerai. Kenapa? Kayaknya HSI Sakinah kurang benar. Kok bisa HSI Sakinah kurang benar? Yang kemarin kau puji-puji, ternyata engkau harus bercerai dengan pasangan hidupmu. Maka kita lihat tadi, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Semua lahir di muka bumi ini dengan garis takdir yang sudah ditetapkan. Orang tua berusaha untuk mengarahkan anaknya. Nak, kuliah di STDI ya. Antum suka kuliah di STDI? Sebagian enggak. Hanya ngikutin keinginan orang tua. Sebagian mungkin ingin kuliahnya di Medina. Dan sejak dia daftar, ini hanya batu loncatan. Dan rata-rata, waktunya sisa berapa? 2 menit? Oh 20 menit. Masya Allah. Soalnya cuma ngangkat itu nggak ada tulisan 20 menit itu. Rata-rata mahasiswa itu nggak ingin kuliah di STDI. Karena belum diterima di Madinah,
maka daftar di STDI. Kalau antum diterima di Madinah, selamat tinggal STDI. Walaupun semester 6. Apakah antum akan lanjutkan? Tidak. Saya akan selesaikan. Nggak ada, selamat tinggal. Nih, beberapa mahasiswa, pengumuman diterimanya itu ya sebulan sebelum semester berakhir. Apakah dia akan ikut ujian? Nggak ada. Anda memang nggak ingin sama STDI gitu. Tapi antum nggak tahu apakah antum diterima di Madinah atau tidak. Makanya sebagian mahasiswa itu sampai lulus nggak keterima di Madinah. Apa yang antum lakukan? Nah, ya takdir sudah satu. Itulah takdir jemaah. Dulu orang Arab mengatakan tajri riyah bima la tashtahi sufun. Angin itu kadang bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Nah, koda tuh nggak sesuai dengan keinginan dia. Apakah kemudian dia tidak melaut, dia berhenti untuk mencari ikan? Tidak. Dia akan mengikuti arah angin itu. Bismillah sudah. Anak inginnya ke timur, tapi angin ingin mengarahkan ke barat. Apa yang kau lakukan? Berangkat ke barat kita. Dan boleh jadi di situ ada keindahan yang Allah sediakan yang antum nggak tahu. Rata-rata mahasiswa tuh ingin nikah umur berapa? Nah, 19. Belum jadi mahasiswa dia. Nah, coba kasih baik. Anak mau tanya sama mahasiswa yang di depan nih. Nah, pegang antum. Umur berapa antum sekarang? 25, Ustaz. 25. Kepingin nikah umur berapa? 19. Sudah telat 6 tahun nih antum nih. Nah, kira-kira antum menikah umur berapa? Udah telat nih. Target antum udah nggak tercapai. 36? Gak ada rencana. Udah nggak ada rencana ya? 40 nggak apa-apa juga. Hah? Belum. Mau nikmatin single era dulu, Ustaz. Katanya 19 antum. Ana takut antum menikmatin masa single itu sampai umur 45. Mungkin nggak? Maybe. Tuh, jadi maybe jemaah. Nah jemaah, mungkin. Dan mungkin sampai mati dia tidak menikah. Mungkin nggak? Nggak ada yang tidak mungkin jemaah. Kita itu sudah ditetapkan takdirnya. Ya, tapi tetap Ustadz Muhammad tadi menjelaskan ya. Posisinya namanya roja. Yang namanya harapan itu tetap harus ada usaha. Bagaimana antum berusaha semaksimal mungkin. Ketika usaha sudah maksimal dan antum gantungkan kepada Allah, apapun yang terjadi, yakin fa inna ma'al usri yusra. Ya kalau sekarang aku susah, sekarang aku sulit, seorang mukmin itu harus berharap kepada Tuhan yang mengatakan bentar lagi nanti kemudahan, bentar lagi. Dan itu harus ada di diri kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan. Hanya saja sebagian kita tatkala di masa sulit dia lupa sama Tuhannya. Dia putus asa. Dia berpandangan yang tidak-tidak. Padahal semua orang mengalami kehidupan yang sama. Maka tadi beriman dengan takdir menjadi modal utama. Yang kedua, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan bandingkan rambutmu dengan rambut kawanmu. Kita kadang-kadang melihat rambut kawan kita, ya Allah, indah banget rambut dia, rambutku enggak. Maka antum akan hidup menderita. Walaupun yang antum dapatkan, yang antum ingin sudah antum dapatkan. Karena antum punya prinsip, anak akan menjadi orang lain
Aku ingin menjadi seperti fulan. Makanya jangan tonton drama Korea. Jangan. Kalau lewat ketika engkau buka media sosial, jangan diberhentikan. Lewatin saja. Tapi kalau lewat kajian Ustadz Muhammad Nur Ihsan, berhenti. Kira-kira antum lakukan itu? Tidak. Kalau Ustadz Nur Ihsan lewat, malah antum skip. Udah sering ketemu sama beliau ini. Itu yang terjadi sama kita, jemaah. Maka subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau harus membandingkan hidupmu, dan manusia punya keinginan untuk membandingkan hidupnya. Kata Nabi SAW, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu. Mesti ada orang yang lebih susah dari engkau. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan pernah melihat kepada yang di atas. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Anak ingat, anak punya kakek ketika haji. Kakek anak tidak putih. Tapi ketika haji dia kumpul sama orang-orang kulit hitam. Dia taruh tangannya, dia, ya Allah, putih ternyata aku, ya Allah, kata dia. Dia melihat kepada yang di bawahnya. Tapi yang terjadi sama kita tidak. Iklan-iklan di televisi, iklan-iklan apa buat harim-harim ini, skincare, selalu ditampakkan yang bening-bening. Dan dibandingkan di sana kulit sebelum pakai dan setelah pakai. Padahal itu hanya permainan. Ya tadi drama aja dia seperti itu. Dan boleh jadi yang sedang mengiklankan skincare itu nggak pernah pakai skincare itu. Banyak penipuan dalam kehidupan ini. Maka tadi kalau engkau harus membandingkan, bandingkan dengan yang di bawahmu dalam urusan dunia ini. Yang ketiga, nah, Mike, anak mau tunjuk mahasiswa, ya, kasihkan kepada yang baik kayak baju batik mahasiswa. Untuk milih mahasiswa yang pakai baju batik. Ini, masya Allah. Nah, siapa nama antum? Abdul Halim. Abdul Halim. Kapan terakhir antum ziarah kubur, Abdul Halim? Setahun yang lalu. Subhanallah. Kenapa? Soalnya nggak ada yang perlu diziarahi. Bid'ah apa ziarah kubur itu? Kenapa Abdul Halim? jarang pulang ke kampung. Oh, jadi antum ziarah kubur kalau di kampung aja? Di sini banyak kuburan, nggak kelihatan antum? Hah? Nggak kenal sama yang mati di sini gitu kan? Iya. Siap, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ziarah kubur jam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Ziarah kubur sekarang. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kehidupan sekarang membuat kuburan itu tidak terlihat. Manusia ketika berpikir dunia materialistis, dia akan jauhkan kuburan dari kota. Di Jember ini ada pasar-pasar yang dulunya kuburan. Anak ingat di Gebang situ itu ada kuburan setiap di perempatan jemaah, di depan terminal, di depan pasar. Setiap orang lewat sana melihat kuburan. Bisa dibayangkan ya, pasar, kuburan, terminal. Orang akan ingat dengan akhirat jemaah. Lihat, aku akan ke sana seperti itu. Kulitku yang indah ini akan dimakan oleh belatung. Bola mataku akan keluar nanti. Bibirku juga seperti itu. Orang-orang akan melupakan aku. Kenapa aku sibuk mencari pengakuan dari manusia?
Orang-orang yang bikin konten, apa tujuannya? Karena ingin menunjukkan eksistensi dia. Engkau akan dilupakan. Engkau akan hilang dari muka bumi ini. Maka kita diperintahkan secara roh kubur. Engkau akan tenang. Allah Azza wa Jalla mengatakan sebagai penutup ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zinatan laha, perhiasan indah, enak dilihat. Apa tujuan semua itu? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, kami akan jadikan semuanya itu menjadi tanah kering tandus. Ya, semoga ketika antum membuat rencanakan yang indah. Jangan pernah rencana antum itu setengah-setengah. Mahasiswa gimana lulus cum laude. Kalau ternyata nilainya nggak sampai situ, alhamdulillah. Antum bersyukur kepada Allah dan tambah semangatnya berdoa. Semoga Allah mudahkan semuanya.